Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selamat malam, selamat beribadah kita pada malam hari ini di rumah masing-masing. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memuji dan menyembah kebesaran-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, menjaga dan memelihara serta melindungi kami. Kami pun memohon ampun atas dosa-dosa kami, atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu dan menyakiti sesama kami. Kami berterima kasih atas kesempatan beribadah bersama keluarga saat ini. Kuduskanlah ibadah kami ini dan berkatilah, sehingga ibadah kami menjadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bermazmur, Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tidung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Persilakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan,
tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, agar kami terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada-Mu setiap hari. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, surat yang pertama Petrus ditujukan kepada jemaat Tuhan yang pada saat itu menerima tekanan, menerima perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Surat ini ditulis oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka ini orang-orang Kristen yang hidup di daerah dan mendapatkan tekanan-tekanan dan perlakuan tidak enak karena konsekuensi dari iman mereka yang terima Kristus. Mereka hidup seperti kehendak Kristus yang hidup setelah pertobatan, dan banyak yang tidak suka dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, Petrus mau menulis surat kepada mereka untuk menguatkan bahwa apa yang kau kerjakan tidak sia-sia. Apa yang kamu kerjakan di dalam Kristus itu sudah seperti Tuhan inginkan. Kita lihat ayat yang pertama. Jadi Kristus telah menderita penderitaan badan, Yesus pun hidup dalam penderitaan waktu di dunia. Kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran-pikiran yang demikian, yang barang siapa menderita penderitaan dunia badania, ia telah berhenti berbuat dosa. Orang berdosa pada masa itu dalam kehidupan masyarakatnya bermasalah, karena masyarakatnya berbuat seperti itu. Tetapi orang yang sudah bertobat dengan tidak melakukan dosa, sudah pasti hidupnya berbeda dengan orang-orang masyarakat sekitar. Dia akan mendapatkan tekanan dan tantangan. Oleh karena itu dikatakan
barang siapa yang mendapatkan penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Karena kalau kamu berbuat dosa dalam lingkunganmu, kamu tidak ada masalah. Tetapi ketika kamu mengeluh dengan tekanan-tekanan karena kamu tidak dalam berbuat dosa, maka mereka akan menekan. Ayat kedua, supaya waktu yang tersisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi pergunakanlah menurut kehendak Allah. Jadi Petrus mengingatkan bahwa waktu hidupmu kapan berakhir. Sekarang ini sisa waktumu. Di ayat yang ketiga, Bapak Ibu, sebab sudah cukup banyak waktu kamu untuk melakukan kehendak Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, pesta pora, perjamuan minum, perjamuan berhala. Tapi sekarang dalam sisa waktumu bertobatlah. Pergunakan waktu itu untuk melakukan kehendak Allah. Janganlah seperti kamu lakukan seperti yang dahulu. Ayat keempat dan ayat kelima, mereka ini masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seperti Tuhan inginkan. Mereka heran karena kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan kubangan, kesenonohan yang sama, dan mereka memfitnahmu. Karena di ayat keempat dikatakan, Tuhan, bahwa mereka pendosa ini tidak turut karena kamu tidak lagi hidup seperti mereka dalam pertobatanmu. Kamu sudah hidup dengan kehendak Allah dan berbeda dengan mereka pendosa ini. Mereka heran tidak hidup lagi dalam dosa. Dirimu yang tidak baik seperti mereka pendosa, karena mereka menindas, menganiaya, dan menfitnah, supaya orang-orang Kristen yang percaya pada Kristus berada dalam kesulitan hidup, supaya mendapat penderitaan berubah. Tetapi kata Petrus, mereka orang-orang itu harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah yang siap sedia menghakimi orang yang hidup dan mati. Kamu jangan khawatir, Tuhan akan menuntun pertanggungjawaban dari orang-orang yang menganiaya kamu, memfitnah kamu, yang melakukan hal-hal tidak baik pada kamu. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban mereka. Oleh sebab itu di ayat ke-6, Injil telah menceritakan supaya kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia mati harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan ketika nanti manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita masuk di dalam orang-orang yang sudah dipanggil, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Manusia pasti melakukan dosa, tetapi kasih karunia Allah, kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita ini manusia yang sudah diselamatkan, seharusnya kita hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan melakukan apa yang kita inginkan. Tantangan, masalah, dan pergumulan pada manusia itu banyak dan menggoda kita meninggalkan kehendak Tuhan. Contohnya dalam pergumulan kita, kehidupan sehari-hari, misalnya pekerjaan kita, mungkin kita dipecat atau mungkin kita di PHK. Sebagai manusia berpikir,
mau dikasih makan apa anak istri kita. Tetapi kalau kita punya tabungan yang banyak, mungkin tidak apa-apa. Coba kalau kita tidak punya. Jika manusia yang tidak berharap pada Tuhan, maka mata kita gelap. Manusia sering tidak berharap pada Tuhan, sehingga menggunakan akal pikiran yang kurang baik, maka sering melakukan kejahatan seperti maling, merampok, dan sebagainya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti percaya Tuhan pasti akan beri jalan keluar serta kemudahan, diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mendapatkan cara atau mendapatkan usaha dan bertahan dalam pergumulan. Banyak pergumulan, ditambah lagi kita orang Kristen, kadang-kadang kita mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Tapi sudah dijanjikan kepada kita, hidup kita di jalan Tuhan, kita tidak akan ditinggalkannya. Tuhan akan kuatkan sampai hari ini. Kita bisa hidup bukan tanpa tidak ada masalah, bukan tanpa tidak ada pergumulan. Kita juga jatuh bangun, tapi sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menjadi Kristen itu harus siap di dalam menghadapi pergumulan. Juga tantangan kita pasti ada. Dan kita pasti siap. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Jika Tuhan Yesus saja siap menderita untuk sebuah kebaikan, maka kita pun harus termotivasi untuk siap menderita, melakukan perbuatan baik. Terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buatlah Tuhan firman yang kami dengar, buat pegangan kami sehari-hari untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami. Tuhan, berikan kesehatan buat pemimpin-pemimpin kami. Berkati pemimpin kami yang tertinggi sampai pemimpin kami yang terendah. Berikan kepada mereka kesehatan Tuhan, kerjasama yang baik, sehingga negara kami bisa rukun dan damai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Ibu Pendeta sekeluarga, terutama Tuhan berikan kesehatan untuk Ibu Pendeta EPS Patiasina, sehingga bisa melaksanakan tugasnya memimpin jemaat-Mu dari sektor 1 sampai dengan sektor 6. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat yang sakit dari sektor 1 sampai dengan sektor 6 yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan Yesus, jamah mereka
Jangan tinggalkan mereka, Tuhan. Berkati dokter, berkati perawat yang memberi obat-obatan kepada mereka, sehingga mereka bisa sembuh seperti sedia kala, dan kami nanti bisa berjumpa di rumah-Mu. Bisa kami bersalam-salaman, karena kami tahu Bapa, di bulan-bulan ini COVID-19 ini masih merajalela, terutama di ibu kota DKI Jakarta ini. Kami mohon Bapak, hindarkan dari saudara-saudara kami ini jangan sampai kena penyakit COVID-19, sehingga penyakit yang diderita saudara-saudara kami ini bisa sembuh, mereka bisa sembuh seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat warga jemaat yang setia memberikan persembahan persepuluhan dan dukungan lainnya. Berkati mereka Tuhan, jauhkan dari mereka mara bahaya, lindungi mereka Tuhan kemanapun mereka pergi, sehingga selalu mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Juru Selamat kami yang hidup dan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan kami bawa ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam Yunus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami
kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan kami, agar bermanfaat untuk pekerjaan memuliakan namamu. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan selama-lamanya.